Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini ya, untuk kajian di sore hari ini, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu itu ya terkait dengan gizi seimbang itu ya. Jadi bagaimana nanti menjaga gizi seimbang gitu selama berpuasa gitu ya. Karena kan ini sudah hari ke berapa 19 ya, karena sudah cukup ini ya berjalan separuhnya lebih gitu ya. Jadi nanti tinggal menguatkan kembali gitu. Ya, untuk hari ini terkait dengan gizi seimbang dan gizi seimbang selama berpuasa, jadi mungkin saya awali dulu ya nanti dengan gizi seimbang gitu. Kalau di gizi itu kan ini ya untuk slogannya itu adalah you are what you eat gitu ya. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Jadi apa saja sih yang dimakan gitu. Karena untuk ini ya you are what you eat gitu. Ketika mengkonsumsi makanan yang baik gitu ya, yang sesuai dengan anjuran itu nanti ada gizi seimbang seperti itu. Nah, itu kan nanti tubuh itu juga ini tidak rawan penyakit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang nanti tinggi energi, tinggi lemak itu ya, nanti bisa terjadi menimbulkan ini ya resiko-resiko penyakit tidak menular gitu ya, seperti nanti obesitas, hipertensi, kemudian DM seperti itu. Jadi memang di sini perlu gitu ya ditekankan bagaimana nanti penerapan gizi seimbang gitu ya. Karena memang kalau sekarang itu kan lebih apa ya zamannya makanan-makanan instan gitu kan. Jadi orang-orang itu kan lebih lebih mencari gitu ya yang lebih praktis gitu. Tapi selama 2 tahun pandemi ini gitu ya, jadi kan sudah mulai apa namanya menerapkan gitu kan masak di rumah, cooking in home gitu kan. Jadi untuk karena tidak keluar rumah, nah itu bisa di apa namanya dipraktekkan gitu. Tapi memang tidak bisa memungkiri ya, karena kan kalau jasa-jasa makanan yang di online kan gitu ya, jasa pesan antar, nah itu kan lebih sekarang lebih ini lagi ya berkembangnya lebih pesat gitu. Oke, terkait dengan gizi seimbang ya. Jadi memang dulu itu mungkin yang pernah uh, ini ya familiar gitu ya dengan 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi itu dulu itu memang dikenalkan oleh Prof. Purwo Sudarmo itu ya, Bapak Gizi Indonesia pada tahun 1952 itu. Jadi ada 5 jenis makanan ya. Jadi ada makanan pokok, lauk, kemudian sayur dan buah dan ditambah susu gitu ya. Tapi untuk 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak dipakai lagi itu ya. Jadi untuk 4 sehat 5 sempurna itu sudah digantikan dengan 13 ini pedoman umum gizi seimbang itu pada tahun 1995 gitu. Tetapi dari 13 pedoman umum gizi seimbang ini ternyata masih ditemukan berbagai masalah gitu ya. Karena masyarakat itu tidak menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih gitu ya, dan melakukan aktivitas fisik yang cukup gitu. Jadi ini diperbaharui lagi ya, yang sekarang dipakai itu adalah 4 pilar gizi seimbang gitu ya. Jadi di tahun 2014 gitu ya, itu sudah menjadi ini 4 pilar gizi seimbang. Karena dari 4 sehat 5 sempurna itu belum apa namanya bisa mengatasi gitu ya masalah gizi gitu. Kemudian diganti dengan 13 PUGS itu juga belum. Nah, ini sekarang sampai sekarang ini yang dipakai itu adalah 4 pilar gizi seimbang gitu. Di prinsipnya di 4 pilar gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam gitu ya. Jadi kalau makan makanan beraneka ragam itu contohnya seperti ini. Kalau kita kan orang Indonesia itu kan identik gitu ya dengan makan itu adalah dengan nasi gitu kan. Nah, padahal adalah sumber karbohidrat yang lain, makanan pokok itu kan tidak hanya dari nasi gitu kan, bisa dari mie, roti, terus kemudian dari umbi-umbian gitu ya, singkong, kentang dan lainnya itu. Jadi kan setiap bahan makanan itu kan mengandung zat gizi yang berbeda gitu. Jadi memang diharapkan mengkonsumsi makanan yang beragam. Lauk hewani, lauk nambati pun juga seperti itu. Hewani itu ya tidak melulu ayam dan telur gitu kan, ada ikan, terus kemudian nanti mungkin ada jeroan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa apa namanya mengakomodir ini ya semua zat gizinya gitu, karena kan setiap kandungan dari setiap makanan itu berbeda-beda. Kemudian
menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, apalagi di selama pandemi ini kan juga diperketat lagi ya untuk pola hidup bersih dan sehatnya ya. Terus kemudian pola hidup aktif dan berolahraga. Nah ini ya dianjurkan oleh WHO itu paling tidak untuk 1 minggu itu melakukan aktivitas minimal 30 menit gitu ya untuk 3 kali seminggu sampai 60 menit. Kemudian menjaga berat badan ideal gitu ya. Jadi setiap 6 bulan sekali dipantau berat badannya berapa gitu ya untuk menghitung gitu. Oh, status gizinya sudah masih dalam range normal gitu ya atau malah kurang atau bahkan berlebih. Terus kemudian, nah ini ya untuk gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu memang susunan pangan sehari-hari itu yang mengandung zat gizi dan itu jenis dan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu. Jadi untuk menerapkan ini ya prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, PHBS dan memantau berat badan gitu. Karena kan kalau sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kan nanti kebutuhannya antara saya gitu ya dengan Mbak Mas yang ada di sini itu juga berbeda gitu ya, karena kan nanti tetap dilihat dari status gizinya gitu ya, dari berat badan dan tinggi badannya itu bagaimana gitu. Kalau misalkan nanti itu status gizinya kurang gitu kan, nah itu kan berarti harus perlu memperbaiki status gizinya kan. Oh berarti apakah dilihat faktornya gitu ya, apakah dari asupannya yang kurang, nah itu berarti nanti bisa dinaikkan seperti itu. Atau nanti kalau status gizinya itu lebih, nah itu kan berarti harus dikurangi gitu kan. Nah nanti bisa dilakukan dengan pengurangan gitu ya kebutuhan itu. Tapi kalau selama menerapkan gizi seimbang ya insya Allah tetap di status gizinya masuk ke normal gitu. Nah ini untuk implementasinya itu ada tumpeng gizi seimbang. Jadi di sini itu kan bentuknya dia tumpeng gitu ya. Jadi semakin dia ke atas, nah itu kebutuhannya itu semakin dibatasi. Itu. Jadi ini dari bawah itu adalah kebutuhan dari makanan pokok ya, makanan pokok dari sumber karbohidrat ya. Jadi tidak cuma dari nasi gitu, kemudian tapi ada dari sumber lainnya ya, dari jagung, kemudian roti, tepung-tepungan, umbi-umbian itu. Terus kemudian naik lagi. Nah, di sini itu ada sayur dan buah gitu ya. Jadi ini di sini kan ada tulisan 3 sampai 4 porsi, kemudian 2 sampai 3 porsi. Nah, ini adalah gambaran gitu ya. Sehari itu paling tidak mengkonsumsi sebanyak ini gitu. Jadi untuk karbohidrat itu konsumsinya 3 sampai 4 porsi atau bisa lebih gitu ya. Nanti disesuaikan dengan ini tadi kebutuhannya dari masing-masing individu gitu. Terus kemudian kalau sayur, nah ini juga dan buah, kemudian naik lagi di sini ada lauk hewani dan lauk nabati gitu ya. Jadi lauk nabati itu pun juga tidak hanya tahu dan tempe ya. Jadi sumbernya yang dari kacang-kacangan gitu. Jadi nanti bisa konsumsi kacang hijau, terus kemudian nanti kacang merah gitu atau yang kacang yang lain-lainnya ya gitu. Nah, ini yang semakin mengerucut itu adalah GGL gitu ya, gula, garam dan lemak atau minyak gitu. Jadi memang dibatasi. Kalau gula itu adalah 4 sendok ya maksimal dalam sehari, kemudian garam 1 sendok dan minyak itu 5 gitu. Nanti kita juga akan bahas ya karena terkait dengan buka puasa itu kan biasanya identik juga mengkonsumsi gorengan gitu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan, tapi panduannya kalau untuk mengkonsumsi dalam sehari gitu ya, nah itu paling tidak setiap makan itu ada komponen ini dari karbohidrat, makanan pokok, terus kemudian ada sayur, buah, kemudian lauk hewani, lauk nabati. Nah, ini untuk isi piringku. Nah, ini ya dalam 1 piring gitu ya, ketika kita makan gitu. Nah, ini dibagi 2. Jadi separuh itu adalah sayur dan buah-buahan, kemudian yang separuhnya lagi itu adalah makanan pokok dan lauk pauk gitu. Jadi memang diperbanyak gitu ya dari sumber seratnya dari sayur dan buah. Selain tinggi serat itu kan sayur dan buah juga
merupakan ini sumber vitamin dan mineral gitu ya. Terkait dengan nanti puasa memang juga nanti dianjurkan itu untuk mengkonsumsi sayur dan buah itu ya, karena rasa kenyang, memberikan rasa kenyang itu yang lebih lama gitu. Jadi memang dalam satu piring itu nanti separuhnya adalah sayur dan buah, separuhnya lagi itu adalah dari makanan pokok dan lauk pauk. Tuh, dan ini untuk proporsinya ya 2/3-nya itu di makanan pokok dan di sayuran seperti itu. Oke, mungkin ini yang diterapkan nanti ya, bisa diterapkan di ini selama puasa gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau puasa itu kan sebenarnya jadwal makan kita pun jadi lebih teratur gitu ya dibandingkan ketika hari biasa gitu kan. Oke, kalau hari biasa itu kan makannya sehari 3 kali gitu kan. Tapi 3 kali pun juga kalau misalkan ada kegiatan lainnya, nah ini apalagi mahasiswa pasca itu ya. Nah, ini kan mungkin deadline-deadline tugasnya itu lebih banyak, oh mungkin apa namanya, ke-skip gitu ya, entah itu dari sarapan, makan siang gitu ya. Nah, biasanya apalagi anak kos-kosan kan pasti rapel gitu ya untuk makannya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau puasa kan ini menjadi apa namanya, jam waktu makannya itu kan lebih teratur, di mana nanti itu selama puasa itu kan ini ya, sel-sel di dalam tubuh itu kan mengalami penyesuaian ya. Jadi kalau, makanan yang masuk itu dia, kurang gitu ya, kurang, nah itu kan nanti sel-selnya itu kan dia akan, beradaptasi gitu ya, beradaptasi dan digunakan, seefisien mungkin gitu ya. Jadi ini memang, salah satu caranya itu adalah, ini ya, lewat autofagi gitu. Jadi membuang zat atau molekul sampah yang sudah rusak dan itu juga bisa ini mengalami regenerasi. Terus sebenarnya kan manfaat puasa itu banyak gitu ya. Jadi ini memang salah satunya adalah untuk apa namanya, kita melatih ya selain menahan lapar dan haus gitu kan, setelah menahan nafsu dan hawa lain gitu ya. Karena memang puasa kan juga dianjurkan untuk mengobati beberapa ini ya penyakit gitu ya, apalagi yang terkait dengan otak gitu. Jadi memang manfaatnya sungguh luar biasa gitu ya. Nah ini, apakah kebutuhan selama puasa itu malah menyusut gitu ya. Nah sebenarnya kalau menerapkan gizi seimbang gitu ya, itu tidak menyusut, cuman nanti memang tergantung dari masing-masing individunya gitu ya. Jadi biasanya itu kan kalau puasa itu akan murko gitu ya, nanti makannya itu dibuka gitu kan. Biasanya kalau sahur itu pun juga ada yang skip gitu kan. Tapi nanti itu juga tergantung dari seberapa ini ya, seberapa seringnya jumlah dan jenisnya yang nanti yang dikonsumsi oleh masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan dia itu nanti habis buka gitu ya, buka langsung makan gitu, terus nanti habis taraweh makan lagi, tapi porsinya juga apa namanya tidak terkontrol gitu ya. Mungkin dari jenis-jenisnya senang yang makan gorengan, manis-manis. Nah, itu tetap nanti meskipun puasa apa namanya? Kalau puasa kan juga salah satu tujuannya gitu ya untuk ini ya apa namanya mengurangi berat badan. Nah, itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan dia konsumsinya juga berlebih gitu, nah tapi ya sama aja gitu ya. Jadi nggak akan mengubah atau bahkan malah bisa menaikkan berat badan gitu ya. Tergantung nanti dari konsumsinya yang dikonsumsi itu apa itu. Jadi kalau misalkan tadi itu mengkonsumsi makanan manis, gorengan, nah itu kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, nah dia akan menumpuk di situ, menumpuk jadi lemak gitu kan. Jadi nambah berat badannya ya, nambah massa lemaknya gitu. Nah, oke, untuk kebutuhan saat sahur ya, yang pertama itu pasti memenuhi kaidah ini ya, isi piringku gitu. Jadi setiap kali makan itu dikonsumsi untuk setengahnya itu adalah sayur dan buah, kemudian setengahnya lagi itu dari makanan pokok dan lauk hewani dan nabati gitu. Jadi memang kenapa dianjurkan untuk yang isi piringku itu adalah setengahnya itu adalah sayur dan buah ya. Selain tadi itu memenuhi serat gitu ya. Nah, itu juga untuk kalau puasa ini ya bisa memperpanjang gitu ya masa apa namanya penyerapannya gitu ya. Karena kan kalau sayur dan buah itu kan gini, kalau di
karbohidrat. Nah, makanan pokok itu kan sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks gitu ya. Di mana serat itu masuknya itu ke karbohidrat kompleks. Kalau sederhana itu ketika masuk di dalam tubuh dia langsung diserap gitu ya. Kayak misalkan gula. Nah, gula itu kan sudah dalam bentuk sebenarnya kan kalau gula itu sukrosa ya. Nah, nanti kalau dia dipecah itu kan bisa jadi glukosa gitu ya. Nah, ketika jadi glukosa, bentuk terkecilnya dari karbohidrat itu dia akan langsung diserap oleh tubuh dan bisa digunakan langsung gitu ya sebagai energi gitu. Tapi kalau misalkan karbohidrat kompleks, nah berarti kan dia pemecahannya itu kan dia semakin lama gitu kan karena kan rantainya panjang. Jadi bisa memberikan rasa apa namanya kenyang itu lebih lama gitu ya dibandingkan dengan yang karbohidrat sederhana tadi itu gitu. Jadi ketika mau digunakan sebagai energi kan harus mecah dulu, mecahnya lebih lama prosesnya dibandingkan dengan yang karbohidrat sederhana tadi gitu. Jadi memang dianjurkan seperti itu gitu ya. Untuk yang ini juga dari makanan pokok gitu ya. Kan biasanya kalau kita memang konsumsinya nasi putih gitu ya. Nah, itu kalau makan yang jenis karbohidrat kompleks seperti ini ya, kentang, terus kemudian singkong, ada nasi merah. Nah, itu bisa memberikan rasa kenyangnya itu lebih lama gitu ya dibandingkan dengan nasi putih gitu. Tetapi ya tidak ini ya, tidak harus terus apa namanya, saya harus konsumsi ini lah, wong adanya nasi putih ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti di perhatikan gitu aja sih untuk jumlahnya gitu. Jadi nggak harus saklek apa namanya saya punyanya nasi putih mau diganti dengan jagung dengan kentang enggak itu ya karena kan tetap dari makanan pokok itu diharapkan konsumsinya dari berbagai macam sumbernya gitu. Tapi memang untuk yang jenis-jenis ini gitu ya, nah ini lebih tahan lama gitu. Nah ini adalah apa namanya panduan gitu ya, isi piringku gitu dari Kemenkes ini. Jadi paling tidak ya ini ya untuk makanan pokok ini bisa nasi, terus kemudian kentang, mie gitu ya, roti gitu bisa itu ya. Jadi tadi itu tidak harus nasi putih gitu. Terus kemudian untuk lauk, nah ini lauk hewani kemudian lauk nabati, kemudian sayuran itu kira-kira ya satu mangkuk sedang ya segini ya. Terus kemudian nanti ditambah dengan buah gitu. Nah, ini contoh-contohnya nanti mungkin bisa diterapkan. Ini kayak apa namanya istilahnya untuk ukuran rumah tangga ya. Jadi ketika kita ngambilnya itu ini tadi kan dari bentuknya kan gram-graman ya. Karena kan kalau di rumah tangga itu kan agak susah itu kalau nggak punya timbangan gitu. Tapi jangan dipikir kalau ahli gizi atau ya belajar gizi makanannya terus ditimbang semua gitu. Enggak ya. Jadi di sini ada apa namanya alatnya gitu yang lebih mudah gitu ya. Jadi pakai ukuran rumah tangga. Oh kira-kira kalau beratnya 150 gram itu dengan apa namanya alatnya itu ya pakai centong, sendok itu seberapa gitu. Kayak misalkan di sini nasi itu oke 3 centong. Tapi centongnya kan juga macam-macam ya. Nanti itu diperhatikan 3 centong hanya 150 gram. Berarti centongnya itu yang tepes itu ya, tapi ya enggak yang muntuk-muntuk banget kayak gitu. Jadi kan ada tuh tipe-tipe centong yang dia cekung, nah kayak gitu ada yang krepes, itu kan nanti beda-beda. Kemudian bisa roti, kentang, ini ya untuk lauk hewaninya bisa dikombinasikan atau ini ya bervariasi itu dari lauk hewani maupun nabati. Ini hanya contohnya saja. Kemudian sayur-sayuran, nah ini sayur-sayuran kadang kan kalau apa namanya di selama puasa gitu ya agak susah gitu untuk apa namanya menyiapkan sayur gitu kan takutnya kalau misalkan dihangatkan kembali nah itu vitaminnya atau mineralnya itu bisa rusak kayak gitu ya nah itu mungkin nanti diakali dengan ketika sahur itu masak sayurnya itu yang lebih mudah gitu ya memudah kayak misalkan yang tumis-tumis yang cepat selesainya atau yang dia hanya direbus-rebus gitu ya cepat selesainya. Kemudian buah, nah ini buah kalau buah
itu memang lebih gampang dikonsumsi itu ini ya, jeruk pisang gitu ya. Tapi kan nanti ketika buka kan lebih banyak itu ya variasinya itu ketika bisa belanja dulu gitu. Tapi ketika jadi anak kos gitu ya, buah itu memang ini ya, makanan yang wah gitu kalau menurut saya deh dulu, karena harganya itu lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan apa namanya ketika beli nasi dan lauknya. Nah, tapi tetap harus dipenuhi ya, ya minimal apa namanya dari pisang atau pepaya gitu. Oke, kemudian nah ini minum air putih gitu ya, karena kan beberapa juga itu kalau sahur itu ya kalau tidak minum susu itu ini nggak kuat gitu. Sebenarnya kan itu sugesti aja ya, tapi lebih dianjurkan itu adalah mengkonsumsi minum air putih gitu ya. Karena ketika minum minuman yang manis, nah itu nanti akan ini ya apa namanya bisa menyebabkan rasa kantuk gitu ya. Karena ketika minuman manis, nah itu nanti dia akan merangsang hormon dopamin gitu ya, hormon rasa senangnya gitu. Jadi itu nanti yang akan membuat otak itu terus jadi apa namanya ya udah jadi malas-malesan, mager gitu ya, ngantukan gitu. Itu yang apa sebaiknya nanti ya boleh, tetapi tidak ini ya, tidak terus yang banyak gitu ya, terus atau minum teh atau kopi. Nah, ini tidak dianjurkan untuk minum teh atau kopi karena dia sifatnya itu adalah diuretik gitu ya. Jadi diuretik itu adalah nanti memicu cepat ini ke belakang cepat pipis gitu ya. Kalau untuk teh dan kopi, makanya untuk sahur itu juga tidak dianjurkan. Nah, minum air putih pun di sahur, nah itu juga jangan ini ya setelah makan itu atau sebelum imsak langsung minumnya berapa gelas gitu. Nah, itu percuma gitu. Jadi nanti kalau misalkan minum air putih misal sahur jam 4 gitu ya, terus nanti imsak jam 4 seperempat itu terus minum air putih 2 gelas itu nanti ya udah habis sholat subuh itu pasti udah langsung dikeluarkan itu airnya. Makanya selama puasa itu nanti ada pengaturan ya untuk minum air putih untuk menjaga hidrasinya gitu ya, karena kan kalau selama puasa itu kan asupan airnya kan jadi berkurang ya, kalau apalagi di Semarang ya. Maksudnya dulu tuh saya juga di Semarang itu kalau kemana-mana itu pasti bawa botol minum gitu ya, karena apa namanya suhunya itu ya ketika di Klaten, Jogja, nah Solo itu kan beda banget ketika di Semarang, lebih panas ya di Semarang. Apalagi dulu saya kuliahnya di daerah Karyadi kan, karena dulu FK masih di sana untuk yang kedokteran dan gizi gitu. Jadi memang panasnya banget gitu ya. Jadi nah, nanti kalau dampaknya dehidrasi, nah itu kan apa namanya bisa bikin bibir kering, terus kemudian kulitnya kering gitu kan. Nah, itu nanti untuk menjaga hidrasi bisa diterapkan dengan ini ya, minum 8 gelas. Cuman 8 gelas itu tidak langsung ketika sahur dan buka gitu. Jadi di apa namanya diberi jarak gitu ya. Jadi kalau minum air putih gitu ya, misalkan kalian apa nanti minum banyak gitu ya. Nah, itu nanti ya dikeluarkan lagi gitu loh. Jadi percuma kalau minumnya itu pas sebelum imsak seperti itu. Jadi tetap untuk menjaga hidrasi itu ada waktu-waktunya. Nanti saya kasih contoh juga untuk kayak misalkan untuk bikin menu gitu ya ketika sahur dan berbuka itu waktu-waktunya. Nah, kemudian di sini untuk berbuka ya, karena berbuka itu kan biasanya ini ya seorang itu jadi setelah apa namanya berpuasa sehari gitu ya, kadang itu kayak menjadi ajang balas dendam gitu ya, terus makannya itu harus banyak itu. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan karena kan selama 14 jam ya kita puasa itu kan apa namanya tadi itu dari apa adaptasinya ya, tidak makan tiba-tiba langsung dimasukin yang banyak. Nah, itu kan nanti bikin apa namanya perutnya begah gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya perlu di step by step gitu ya, tidak langsung makan besar gitu ya ketika berbuka. Dan ini kadang yang apa namanya menjadikan beberapa menu gitu ya, nanti yang dimakan ketika berbuka gitu ya, minum yang manis, terus kemudian nah ini ya kadang itu kan juga
ada yang bertanya gitu ya, boleh nggak sih makan nasi itu nanti dicampur dengan mie gitu ya? Ya boleh, makan dicampur dengan mie itu boleh, tapi porsinya itu perlu diperhatikan karena kan mie dan nasi itu sama-sama dari sumber karbohidrat ya. Jadi kalau misalkan makan nasi ya harus dipenuhi dari sumber yang lain, adalah hewani, adalah nabatinya dan sayurnya seperti itu. Kalau minuman manis, nah ini ya, sebenarnya kalau berbuka itu minum es gitu ya yang seger-seger. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kan setiap orang pun juga daya terimanya juga beda-beda ya. Ada yang kayak misalkan yang apa namanya sudah berumur gitu ya. Nah, itu kan lebih prefer gitu yang dia minumnya yang anget-anget gitu ya. Tapi untuk di awal gitu ya, apa yang dianjurkan itu paling tidak minum air putih dan buah gitu ya. Kalau kurma, kurma itu kan memang sudah anjuran ya, sudah anjuran mengkonsumsi 3 biji kurma itu. Nah, ini sebenarnya kalau tidak ada kurma pun bisa diganti dengan buah yang lain gitu ya. Apalagi yang buahnya itu kandungan airnya itu banyak gitu ya, kayak semangka, melon gitu ya, atau buah yang lain yang kandungan airnya itu lebih banyak. Karena kan ketika kita puasa ya tadi itu apa namanya, hidrasinya itu kan perlu dijaga gitu ya, setelah 1 hari menjalankan aktivitas itu. Nah, ini nanti bisa dibuka dulu dengan minum air putih gitu ya, dan konsumsi buah. Ini nanti bisa dilanjutkan sholat maghrib dulu itu ya. Nah, nanti baru mengkonsumsi makan besar gitu. Dan makan besar pun ini nanti bisa apa namanya dibagi gitu ya. Jadi enggak semuanya itu dikonsumsi setelah ini maghrib gitu ya, karena kan nanti habis maghrib sholat tarawih gitu kan. Nah, itu nanti kalau makannya kebanyakan, nah untuk apa namanya sujud aja mesti perutnya udah ini ya terasa begah sekali gitu. Jadi nanti bisa dibagi gitu ya untuk makannya itu. Jadi kayak misalkan untuk makan di saat buka puasa itu misalkan makannya itu biasanya 3 centong, nah itu mungkin bisa dibagi gitu ya setelah maghrib dan nanti setelah tarawih atau setelah tadarusan gitu. Jadi tetap memenuhi kaidah isi piringku gitu ya, tetap ada dari makanan pokok, lauk hewani nabati, sayur dan buah. Tapi untuk porsinya tadi itu bisa dibagi gitu ya. Terus boleh nggak kalau misalkan makan snack gitu ya, ya itu boleh gitu. Kalau makan snack nanti bisa dilakukan setelah maghrib ini atau nanti setelah tarawih gitu. Jadi bisa mau makan besar dulu atau nanti makan snack dulu gitu. Nah, ini untuk pesannya itu adalah membatasi makanan tinggi gula ya. Tinggi gula atau minuman manis, snack manis tadi itu. Ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan yang manis atau berlebihan dan tidak diimbangi ya dengan aktivitas fisik yang cukup gitu. Nah, nanti dia kan kalau yang tinggi gula itu kan dari sumber karbohidrat ya. Kalau dia tidak digunakan gitu, nah dia akan ditumpuk sebagai lemak gitu. Jadi nanti kalau misalkan tidak dibarengi dengan aktivitas, nah dia ditumpuk jadi lemak, ya udah berarti massa lemaknya nambah. Kalau massa lemaknya nambah, berarti kan berat badannya nambah gitu ya. Jadi bisa dikurangi atau dibatasi gitu ya. Jadi bukannya enggak boleh, boleh itu untuk makan, tapi untuk jumlahnya itu juga dibatasi gitu. Terus kemudian juga makanan tinggi lemak ya, entah itu dari gorengan maupun santan. Nah ini kalau santan itu kan biasanya kalau puasa itu identik ya berbuka itu dengan kolak ya, berbuka dengan yang manis itu kolak gitu. Padahal di situ adalah santan gitu ya. Dimana kalau kita setelah puasa 1 hari itu kan di organ-organ itu kan 1 hari 14 jam itu kan dia istirahat gitu ya. Tapi ketika nanti dimasukkan langsung dia dalam bentuk lemak, nah berarti kan dia prosesnya itu akan menjadi lebih berat gitu loh. Jadi kenapa dianjurkan tadi itu mengkonsumsi buah-buahan dulu gitu ya, karena buah-buahan itu kan dia masuknya itu adalah di karbohidrat sederhana ya, dari gulanya itu adalah gula fruktosa ya, gula buah. Nah itu langsung bisa diserap karena kan ketika puasa itu kan kadar gula darah di dalam tubuh kita itu kan turun ya, ya tidak terus hipoglikemi itu enggak ya yang sampai apa namanya pusing ya gitu, itu kan enggak, kalau udah terbiasa kan enggak ya. Nah itu nanti bisa
support dari makanan yang tinggi gula itu. Tapi ya terus tidak yang ini ya manis-manis banget. Kalau buah kan memang sudah alami gitu ya, tidak yang dikasih gula beneran itu ya. Misalkan nanti minum teh, tapi ya boleh gitu. Nah, terus kemudian gorengan. Nah, nanti gorengan bisa dibatasi karena kan konsumsi minyak atau lemak itu dalam satu hari itu adalah maksimal 5 gitu ya. Jadi maksimal 5 itu satu hari itu bisa dihitung dengan menghitung makanan yang digoreng. Oh, misalkan dalam satu hari itu hanya bisa makan 5 gorengan. Dah, itu cukup ya. Itu maksimal 5 gorengan gitu ya. Jadi satu gorengan itu bisa dianggap 1 sendok untuk penukarnya minyak gitu ya. Jadi kalau misalkan sahur itu udah makan ayam goreng, tahu goreng gitu ya, oh nanti berarti bukanya itu masih ada jatah 3 gorengan gitu ya. Oh mungkin nanti makan tahu 1, tempe 1, atau ikan 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti masakannya itu ada sayurnya yang perlu tumis-tumis, yang perlu minyak seperti itu, nah itu harus dikurangi lagi gitu. Jadi kalau gorengan itu bisa dipatok itu maksimal 5 ya, maksimal 5 yang digoreng-goreng gitu. Terus kemudian makanan dengan indeks glikemik tinggi. Itu maksudnya kalau indeks glikemik tinggi itu tuh lebih mudah gitu ya diserap di dalam tubuh gitu. Jadi kalau indeks glikemik rendah itu nanti di dalam tubuh itu proses penyerapannya itu lebih lama dibandingkan yang indeks glikemiknya tinggi kayak gitu. Jadi kayak misalkan tadi itu loh konsumsi gula itu jangan yang berlebihan gitu ya karena langsung dipecahnya itu lebih mudah diserap oleh tubuh seperti itu. Nah, ini untuk yang gula garam lemak ya. Jadi gula itu maksimal dalam satu hari itu adalah 4 sendok makan gitu. Jadi kalau misalkan nanti sahur itu minum susu itu ya, minum teh manis gitu ya misalkan 1 sendok gitu ya. Terus nanti dibuka, nah itu nanti bisa masih ada jatah 3 sendok ya. Oh misalkan bikin jus dikasih gula, oke dapat 1 gitu ya. Terus malamnya kok pingin minum teh atau susu bikin nambah 1 gula atau mungkin dari masakan lainnya gitu ya bikin puding atau bikin roti nah itu pakai gulanya berapa sendok nah pokoknya satu hari itu maksimal itu konsumsinya adalah 4 sendok makan terus untuk yang garam itu juga jangan yang asin-asin gitu ya ketika nanti masak sayur atau nanti yang digoreng-goreng gitu. Terus ini untuk minyak juga minyak itu maksimal 5 sendok makan minyak gitu. Jadi nanti lebih mudahnya anggapnya itu 1 gorengan, nah itu satu penukar untuk minyak gitu. Jadi maksimal 5 gorengan lah gitu. Itu belum dikurangi kalau misalkan tadi itu masak sayurnya pakai minyak gitu. Nah, ini untuk kebutuhan cairan tadi ya, untuk menjaga hidrasi gitu ya. Jadi tidak setelah imsak itu ya, bangun tidur terus minumnya banyak. Nah, itu nanti percuma, cepat keluar juga airnya itu. Jadi nanti bisa dibagi karena kan anjurannya itu adalah 8 gelas atau 2 liter ya per hari gitu. Jadi nanti setelah bangun gitu, nah ini bisa minum 1 gelas, kemudian nanti setelah makan sahur itu minum lagi itu ketika berbuka langsung minum air putih. Nah, nanti setelah maghrib, setelah makan itu masing-masing minum 1 gelas. Nah, nanti setelah isya, nah ini kalau misalkan kan kalau isya sama taraweh kan bareng ya, nanti mungkin bisa setelah taraweh bisa minum 2 gelas itu bisa. Nah, nanti sebelum tidur, nah ini minum lagi gitu. Jadi apa namanya meskipun jangka waktunya itu agak lama gitu ya, tapi kalau nanti terbiasa itu akan lebih mudah gitu ya. Mungkin di sini yang ada yang kebiasaan juga setelah bangun tidur itu adalah yang dicari bukan HP-nya gitu ya, minum air putih. Nah, itu bagus sekali gitu ya. Apalagi kalau biasanya minum air putihnya nyari yang hangat gitu atau sebelum tidur karena untuk menjaga hidrasinya itu lebih baik. Nah, ini beberapa juga ya yang sering ditanyakan juga ini apakah selama puasa itu boleh ya berbuka dengan minuman dengan ini ya kandungan ion atau minuman isotonik gitu ya yang dia mengandung
apa namanya, ion-ion mineral gitu ya. Nah, kan kalau misalkan seperti ini ya, kalau minuman isotonik itu kan biasanya lebih ke atlet gitu yang melakukan aktivitas fisiknya itu dia yang lebih tinggi gitu ya. Aktivitasnya lebih tinggi. Nah, itu silakan ya, boleh gitu pakai minumnya itu yang ada kandungan ionnya. Karena ketika melakukan aktivitas fisik, nah, keringat yang keluar itu kan tidak hanya air saja, tetapi juga ada mineral-mineral yang keluar gitu ya, dan itu bisa digantikan dari asupannya, minumannya gitu ya. Tetapi kalau misalkan selama puasa itu aktivitas fisiknya yang tidak berat sekali gitu ya, itu tidak dianjurkan juga ya, karena nanti apa namanya, bisa ini memperberat juga kerja ginjal gitu ya, karena asupannya sebenarnya sudah cukup gitu, tapi ditambah dengan yang over gitu ya, ditambah yang lebih banyak lagi. Nah, itu nanti bisa memperparah gitu sih apa namanya, kerja ginjalnya gitu. Tapi kalau misalkan tadi ada aktivitas yang berat gitu ya. Oh, misalkan ada yang atlet juga gitu ya. Terus setiap sore itu harus latihan lari misalkan. Nah, itu ketika berbuka ya silakan boleh minum air yang isotonik karena untuk menggantikan keringat yang hilang gitu. Tapi ya ini tadi perlu diingat kalau misalkan tidak ya udah menerapkan gizi seimbang dan menerapkan tadi konsumsi cairannya yang benar. Nah, itu tidak perlu untuk mengkonsumsi minuman isotonik. Nah, itu bisa digantikan juga ya dengan minuman air kelapa gitu. Dan beberapa penelitian juga sudah ada itu ya untuk yang air kelapa itu lebih efektif juga gitu ya. Karena kan kalau yang beda lagi nanti kalau yang di atlet yang sport water, nah itu kan sudah diformulasikan gitu ya untuk atlet-atlet itu. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas atau latihan fisik yang berat, nah itu sebaiknya tidak usah gitu ya untuk konsumsi isotonik. Dan mungkin beberapa juga yang ini ya menanyakan kalau selama puasa kayak gitu boleh nggak sih konsumsi suplemen gitu ya untuk vitamin gitu. Nah, itu yang sering juga ditanyakan gitu ya untuk menambah itu. Nah, sebenarnya kalau untuk konsumsi vitamin suplemen itu kan lebih ke sugesti juga ya. Nah, kalau konsumsi makanan itu sudah ini tercukupi gitu ya. Nah, itu untuk yang suplemen itu tidak usah karena kan biasanya suplemen itu lebih dianjurkan gitu ya ketika dalam kondisi khusus gitu ya, kayak misalkan dia sedang sakit gitu ya, maksudnya kondisi badannya kurang fit gitu, oh ada perlu tambahan vitamin C, nah itu silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kan yang tahu tubuh kita itu kan kita sendiri ya. Nah, kalau misalkan tidak ada gejala-gejala seperti itu ya tidak usah, karena kan kalau suplemen itu kan dia bahan kimia ya, bahan kimia, dan itu kalau misalkan sudah terpenuhi dari kebutuhan terus ditambah lagi, nah jumlahnya kan dia over. Nah, itu nanti efeknya itu akan lebih ke ginjalnya gitu ya, akan memperberat kerja ginjalnya. Dan nanti itu juga beberapa penelitian juga sudah ada juga ya, itu kalau yang over atau mengkonsumsi apa namanya obat-obat yang enggak jelas gitu ya. Nah, itu kan sekarang banyak ya obat-obat kayak misalkan ini bisa mengobati segala berbagai penyakit. Nah, itu malah perlu dipertanyakan gitu. Jadi untuk suplemen kita sendiri yang tahu gitu loh kondisi tubuh kita. Kalau misalkan kita tidak apa ya, merasa tidak perlu, ya udah nggak usah konsumsi gitu. Tapi kalau udah merasa apa namanya, kan kalau mau sakit tuh kan kelihatan ya, kayak misalkan tenggorokannya itu kok udah nggak enak, kok masih lemes kayak gini. Nah, itu nanti silakan boleh ditambahkan suplemen gitu ya untuk memperkuat imun gitu. Ini contoh menu ya yang nanti bisa diimplementasikan itu nanti ketika bangun. Nah, ini mengkonsumsi air putih ya 1 gelas, kemudian nanti sahur ini nanti disesuaikan ya. Jadi yang ada di rumah itu apa, tapi harus ini ya apa namanya, memenuhi 4 komponen ini gitu ya. Jadi ada makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur, buah. Nah, ini nanti minum lagi 1 gelas
Karena kalau di pembagian energi ya selama puasa, sahur itu menyumbang 40% dari total energinya gitu. Jadi kalau misalkan satu hari itu kalau orang dewasa ya usia 19 sampai 20, 29, 30 sampai 49 itu kira-kira untuk energinya itu 2150 nanti sampai ke 2500 gitu ya. Nah, itu 40%-nya itu dikasihkan ke sahur gitu ya. Jadi memang sahur itu penting gitu kan. Dan ini pun juga ada apa namanya ada hadisnya kan untuk yang sahur itu juga apa namanya dianjurkan untuk makan sahur dulu gitu ya. Karena kan untuk kebutuhan energi kita nanti ketika kita melakukan aktivitas selama puasa gitu ya. Jadi biar nggak lesu gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ketika buka, nah ini buka bisa langsung mengkonsumsi air putih ini ya, buahnya bisa disesuaikan nanti kalau tidak ada kurma atau buah yang lainnya. Nah, kalau misalkan konsumsi snack boleh enggak gitu kan? Biasanya kan ada takjil ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Misalkan nanti itu ada roti atau jajanan pasar gitu juga boleh gitu. Tapi dianjurkan itu buah dulu ya. Jadi ketika tubuh tadi itu ya sudah 14 jam puasa, nah nanti yang diasup itu tuh bisa langsung terserap gitu loh, digunakan sebagai energi lagi. Nah, contohnya adalah dari buah ini tadi itu. Kalau langsung makan gorengan, nah tadi itu mecahnya itu nanti lama gitu loh. Jadi tidak bisa langsung diserap oleh tubuh gitu. Terus kemudian nanti setelah sholat maghrib minum air putih dan nanti langsung makan juga ya, bisa makan besar. Nah ini untuk yang setelah sholat maghrib dan setelah tarawih, nah ini nanti bisa di ya di change gitu ya, bisa dibalik itu bisa. Nah tapi perlu nanti diperhatikan kalau misalkan makan besarnya itu di setelah tarawih, nah paling tidak itu jangan langsung tidur gitu ya. Jadi kalau misalkan tidur, nah berarti kan nanti ini makanan ini akan nanti itu akan diubah gitu loh jadi lemak. Jadi nanti bisa menambah berat badannya gitu ya. Jadi minimal itu paling enggak 2 jam atau jalan-jalan dulu ya keliling rumah gitu ya. Untuk ini jangan sampai habis makan tuh tidur gitu ya. Nanti bisa di-exchange dan kemudian untuk protein nabati itu tidak harus ya dari tempe ataupun tahu gitu ya. Jadi nanti bisa dibikin snack kayak gitu ya. Misalkan makan bubur kacang hijau itu bisa. Terus kemudian nanti misalkan makan sayurnya nggak bisa di apa namanya sekalian dengan makan nasi. Nah itu kan beberapa juga ada gitu ya. Nggak bisa makan sayur itu dengan makan nasi langsung gitu nggak bisa, itu juga bisa diganti dengan yang lainnya. Oh misalkan di jus seperti itu ya boleh, silakan itu ya. Penting dalam menunya gitu ya, menunya dalam sekali makan, nah itu memenuhi kaidah isi piringku itu. Dan nanti sebelum tidur itu pastikan minum lagi gitu untuk menjaga hidrasinya. Nah, kalau misalkan tadi itu untuk apa namanya penggunaan lemak gitu ya. Nah, di sini ini contohnya aja ya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada tempe goreng gitu kan. Berarti kan di sini sudah makan satu yang gorengan gitu ya. Terus kemudian di sini ada pecel, berarti kan ada kacang goreng ya di sini. Ada kacang goreng meskipun sedikit. Nah, boleh dianggap setengahnya aja, boleh ya. Ini masih ada 1,5 gitu ya. Terus kemudian di sini tahu goreng. Nah, ini kan dianggap 1 panggang itu biasanya kan olesannya itu ada margarin atau mentega gitu kan. Nah, itu juga dianggap sebagai lemak, sumber lemak gitu ya. Karena kan lemak itu kan ada fat sama oil gitu ya, ada minyak dan lemak gaji gitu ya. Dan itu untuk yang margarin, terus mentega, nah itu kan juga salah satu sumber lemak gitu ya. Ini bisa dianggap 1, tahu goreng 1 ini ya. Nah berarti kan sudah berapa tadi 3,5 gitu ya. Nah di sini tidak ada lagi yang digoreng. Tapi kalau misalkan nanti makan roti goreng gitu ya, atau makan makanan yang lain, nah itu kan sudah dihitung ya sebagai gorengan seperti itu. Nanti untuk
lebih mudahnya gitu ya untuk menghitung berapa sih batas maksimalnya ketika kita mengkonsumsi gorengan gitu. Terus untuk ini gula tadi kan gula itu maksimal 4 sendok makan gitu ya. Nah, di sini untuk sahur itu kan tidak ada untuk minum manis gitu ya. Tapi di sini untuk yang setelah tarawih itu ada bubur kacang hijau kan kalau bikin itu ini ya ada pasti ada gulanya itu kan. Nah, ini bisa dimasukkan di sini atau di jus alpukat. Jus alpukat itu bisa dari nanti bisa ditambah dari kental manis ataupun dari gula gitu. Nah, itu nanti masuk ke gula. Oh ya, santan ini tadi mau juga masuk ke lemak ya. Jadi tidak cuma minyak, tapi ada margarin, mentega, minyak, kemudian santan gitu. Terus ini nanti ya untuk gula berarti di sini hanya dipakai oleh 2 saja. Kalau misalkan nanti makan yang lain yang ada gulanya, nah itu nanti bisa dihitung. Untuk jumlah maksimalnya itu tadi 4 makan gitu. Ini nanti bisa dimodif ya, ini hanya contoh saja penerapannya dan waktunya juga ya nanti ketika mengkonsumsi air gitu ya terutama nanti untuk tetap menjaga hidrasinya. Nah, ini adalah tambahan tips beraktivitas fisik ya saat puasa. Nah, ini memang anjurannya 30 menit ya. Kalau tidak bisa ya paling tidak 3 kali per minggu gitu, 30 sampai 60 menit gitu. Dan ketika melakukan aktivitas fisik kan kita sendiri yang tahu ya batas limitnya kita tuh seberapa itu yang tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah lelah ya udah jangan dipaksakan daripada membatalkan puasa gitu ya. Soalnya kan kalau puasanya bolong gitu kan kadang ya mau nyaur kayak gitu kan sendiri nggak enak gitu kan ya. Feel-nya beda ketika dilakukan di Ramadan bersama-sama seperti itu. Jadi kita sendiri yang tahu batas limitnya seperti apa gitu. Karena kan biasanya apa namanya puasa banyak tidurnya gitu ya, tidurnya ibadah gitu ya. Tapi kan ya nggak tidur terus gitu kan, tetap harus produktif gitu ya. Oke, ini sebagai penutup ya, saya ambil dari surat Al-A'raf ayat 31, itu cuplikannya, makan dan minumlah ya, tetapi jangan berlebihan. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Karena untuk penerapan di gizi seimbang itu adalah makanlah yang cukup ya, jadi tidak kurang maupun tidak lebih. Gitu. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Miftah. Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak Dita. Materinya sangat menarik dan kalau dari saya sendiri jadi tahu ternyata minum kopi dan teh itu malah bikin ngantuk ya. Padahal kan orang mikirnya kalau minum kopi itu nggak bikin ngantuk gitu karena kan kopi ada kafeinnya gitu. Padahal ternyata itu bikin ngantuk. Itu tuh baru tahu saya Mbak. Jadi kadang kan mau kuliah nih paginya, ngopi dulu apa sahur biar nggak ngantuk. Tapi ternyata malah itu yang bikin cepet haus juga karena kan langsung setelah selesai imsak tuh langsung mengeluarkan cairan banyak gitu. Ya, Selanjutnya, iya Mbak. Ya, mungkin ini ya saya luruskan kalau memang kopi itu kan kafein, dia itu memang ini ya Iya. menahan kantuk gitu. Tapi ketika kopinya itu ditambah dengan gula, nah gulanya ini yang bikin apa namanya nambah itu tadi bikin ngantuknya tadi. Karena kan kalau kopi-kopi kemasan yang dijual di luar sana itu coba nanti dilihat di nutrition fact-nya ya. Itu kan memang kandungan gulanya itu kan lebih tinggi Iya. dibandingkan Nah, kopinya seperti itu. iya. Karena kebanyakan minumnya kopi saset ya Mbak, Ya, bukan iya, kopi yang murni kopi. iya. Ya, ini langsung kita lihat kolom chat, Mbak. Ada pertanyaan dari Mbak Novita ini, tapi panjang banget nih. Ceritanya sedang mengalami alergi gatal di kulit dan hanya makan dengan garam saja pada saat sahur maupun buka untuk mengurangi reaksi alergi. Nah, ini tidak sesuai dengan gizi seimbang.
apakah ada cara untuk menutupi kebutuhan gizi seimbang di saat kondisi demikian, dan apakah gizi yang dikonsumsi oleh perempuan saat ini akan mempengaruhi keturunannya di kemudian hari? Misalnya anaknya menjadi stunting dan sebagainya. Jazakumullah khair, Ustazah. Kata Mbak Novita ini sedang alergi gatal-gatal dan ada yang harus dibatasi konsumsinya ini, Mbak. Gimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Novita. Ini untuk alergi, mungkin bisa diluruskan dulu. Untuk alergi itu, apakah sudah memeriksakan alerginya itu apa? Karena kan pemicu alergi itu banyak, nggih. Bisa dari makanan ataupun nanti dari kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Misalkan ada alergi debu terus jadi bikin ini, atau konsumsi atau udang, atau mungkin dari obat-obatan tertentu seperti itu, mungkin nanti bisa diluruskan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari makanan itu, misalkan dari udang atau telur, nah itu kan lebih dihindari gitu ya, makanan-makanan yang menyebabkan alergi tadi gitu. Pripun Mbak Novita ini untuk alerginya? Ini Mbak Novita barangkali kalau mau bertanya langsung boleh di-unmute Mbak Novita. Tahu ini katanya dari makanan, tapi makanan jenis apanya gitu ya Mbak, mungkin yang menjadi masalah gitu ya? Pemicunya ya. Ya, jadi Iya, mungkin dari nanti pemicu. bisa kalau tidak diperiksakan atau mungkin bisa menghafali gitu ya, habis makan ini kok menimbulkan reaksi Oh, alergi seperti ini gitu. Kayak misalkan adik saya itu juga itu nggak bisa kalau dulu tuh bisa makan telur gitu, tapi kalau kebanyakan langsung gatal-gatal di seluruh tubuh, ada bentol-bentolnya gitu ya. Itu sebaiknya menghindari gitu ya, makanan-makanan yang dari sumbernya itu. Jadi nggak cuman dari telurnya aja, tapi juga dari olahan-olahannya. Misalkan kayak konsumsi roti, nah itu kan ada telurnya seperti itu. Dan itu nanti sebaiknya dihindari. Karena kalau misalkan dari satu bahan makanan alergi, nah itu kan nggak bisa ini ya. Kita ya nggak bisa apa-apa, karena kan kalau menimbulkan alergi, nah nanti kan ada yang efeknya itu bisa sampai kejang atau apa, itu kan ada gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari dan diganti gitu dengan bahan makanan lainnya gitu. Kalau menerapkan gizi seimbang, apakah nanti bisa berpengaruh gitu ya ke keturunan, bisa jadi stunting. Jadi kalau stunting itu kan banyak sekali faktor ya. Salah satunya kan memang dari ibunya gitu ya. Ketika ibunya itu ini terutama dari status gizinya itu masih rendah gitu ya, kayak misalkan status gizinya dia underweight, nah itu dia akan beresiko nanti anaknya bisa stunting, itu bisa gitu. Jadi mungkin mulai sekarang gitu ya, kalau misalkan tadi ada alergi, bisa diganti dengan bahan makanan yang tidak menimbulkan alergi tetapi tetap sesuai gitu dengan kebutuhannya. Karena kan nanti kalau misalkan ibu hamil, ibu menyusui, kebutuhannya itu akan bertambah ya, berbeda dengan ketika tidak hamil gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan karena sekarang itu juga banyak ya, nanti kalau misalkan mau konsul WA saya juga boleh ini, nanti kalau Mbak Novita sedang ada program gitu ya. Jadi memang gizi itu dari beberapa penelitian juga memang bisa mempengaruhi gitu ya, entah itu dari konsumsinya gitu. Kalau biasanya kalau ibu hamil gitu kan yang sering masalah terjadi itu adalah anemia dan KEK ya, kekurangan energi kronik gitu, yang dia status gizinya itu memang under gitu ya, di bawah normal gitu. Nah itu nanti kan dia kecil ya, kecil, nah nanti akan resiko tadi itu bisa menyebabkan stunting. Tapi kecil itu kan ada ini ya, ada faktor X, tapi juga mungkin ada keturunan ya, memang bentuk tubuhnya kecil itu juga ada gitu ya. Jadi memang harus perlu dicek lagi gitu nanti penyebabnya apa gitu. Tapi ada faktor gizi itu bisa mempengaruhi nanti kejadian stunting. Karena kan di gizi tahun ini ya, ini tuh kan untuk gerakannya itu untuk mengatasi stunting dan obesitas ya, karena 2 tahun work from home, terus kemudian belajar dari rumah, nah itu tingkat obesitasnya pun juga semakin tinggi gitu. Mungkin itu ya Mbak Novita.
Ya, nanti boleh kalau ingin bertanya-tanya, boleh ya Mbak dibagi WA-nya ke teman-teman semua nanti. Boleh, silakan. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Raihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon izin bertanya, bagaimana cara menentukan bahwa kita sudah atau belum mengkonsumsi gizi yang seimbang jika dilihat dari ciri-ciri fisik atau yang lainnya? Karena ada beberapa yang enggan mengkonsumsi jenis makanan tertentu karena katanya tidak merasa terganggu secara fisik. Nggak perlu, mungkin nggak perlu vitamin apa gitu. Mungkin gitu ya Mbak Raihana gitu. Mbak Raihani. Oke, Mbak Iraihani Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menentukan ya, maksudnya kita sudah atau belum gitu mengkonsumsi zat gizi yang seimbang kalau dilihat dari ciri-ciri tubuhnya itu ya. Sebenarnya kalau dari fisik gitu ya, nah yang kelihatan bentuknya ideal atau dia kurus gitu ya, nah itu sebenarnya juga kelihatan gitu. Tapi kan polanya setiap orang itu kan beda-beda ya. Tapi kalau dari yang bentuk tubuhnya itu kurus banget gitu ya, maksudnya kayak apa namanya kecil, terus kayak kelihatan tulang-tulangnya gitu ya, atau mungkin nanti yang dia apa namanya kelihatan agak gemuk dari postur tubuhnya, sebenarnya itu bisa kelihatan. Mohon maaf ya, ini maksudnya bukan body shaming ya, tapi memang dari bentuk tubuhnya itu biasanya akan kelihatan, kecuali kalau misalkan dia itu oke tinggi besar gitu ya, nah itu mungkin dicek lagi. Nah, itu status gizinya normal atau enggak gitu. Tapi kalau dari konsumsi dia sudah memenuhi gizi seimbang, kalau misalkan dia berlebih gitu ya, kemungkinan itu juga belum. Karena kan tadi yang di apa namanya your what you eat tadi ya, di sini itu untuk yang Nah, ini kalau misalkan dia yang gemuk itu memang lebih cenderung gitu ya untuk mengkonsumsi yang dia makanannya tinggi energi, tinggi lemak gitu ya dan rendah serat dan terutama yang kayak dari makanan olahan gitu ya. Karena kan banyak ya makanan olahan yang instan-instan seperti itu udah banyak dan sering dikonsumsi gitu ya. Ini ya yang tinggi energi, gula, nah ini makanan-makanan ini dibandingkan nanti yang dia bentuk postur tubuhnya itu lebih lebih apa ya kecil atau nanti bisa sebenarnya bisa kelihatan sih, tapi lebih lebih akuratnya itu akan dilakukan penimbangan berat badan gitu ya dan tinggi badan dan itu nanti bisa dicekkan untuk status gizinya atau mungkin nanti bisa saya share ya untuk bisa cek status gizinya itu kali Mbak dan Mas ini masuknya kemana gitu nanti bisa karena hanya memerlukan data berat badan dan tinggi badan saja gitu. Kalau enggan mengkonsumsi jenis makanan tertentu ya, kalau misalkan seseorang itu nggak makan sayur gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, mungkin seperti itu. Nah itu nanti efeknya tuh mungkin tidak sekarang gitu ya, atau dalam jangka waktu beberapa lama gitu ya. Karena kalau misalkan yang sudah ditemui gitu ya, kayak misalkan tidak makan sayur tapi tidak apa-apa, tapi mungkin sebenarnya dia ada gangguan di BAB-nya gitu ya, karena kan sebenarnya serat itu lebih membentuk ini ya konsistensi dari feses gitu ya, jadi kalau kurang serat, nah itu pasti akan kededelan gitu ya, nah itu pasti gitu, jadi mungkin ada masalah itu yang dia tidak diceritakan seperti itu. Kalau dari data-data gitu ya, yang sudah pengalaman juga, kalau misalkan kurang serat dari terutama dari sayur dan buah, nah itu bisa menyebabkan seperti itu. Tapi mungkin tidak diceritakan seperti itu, Mbak Raihani ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurul Iftitah. Assalamualaikum Ustazah, mau minta tips konsumsi apa yang baik dan memenuhi kebutuhan tubuh tapi bisa sekalian buat diet. Terima kasih Ustazah. Jadi sekalian buat diet tapi juga tetap sesuai dengan gizi seimbang ini Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini untuk yang sekalian dengan diet ya, karena kan sebenarnya kalau puasa itu ketika kita akan konsumsi makanan itu biasanya kan hanya lapar mata ya. Jadi Ya, ketika ya. lihat makanan itu kan kadang itu udah makan sedikit tuh udah
full gitu kan. Nah, itu salah satunya bisa seperti itu ya. Jadi dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan mungkin tadi itu beberapa bahan makanannya itu yang diganti ya dengan indeks glikemiknya tinggi atau yang dengan karbohidrat kompleks ya. Maksudnya selain nasi tadi bisa diganti dengan kentang, umbi atau dari beras merah. Nah, itu mungkin bisa lebih membantu gitu ya. Karena dia memberikan rasa kenyangnya itu lebih lama dan perlu diperhatikan untuk konsumsi sayur dan buah itu sesuai anjuran tadi. Nah, insya Allah nanti kalau konsisten itu bisa turun berat badannya. Karena kan kalau dari iklan-iklan gitu ya, seminggu bisa menurunkan berat badan sampai 2 kilo. Nah, sebenarnya itu perlu dipertanyakan gitu ya. Karena kalau belajar terkait dengan gizi, maksimal 1 minggu itu penurunan itu hanya setengah kilo. Jadi kalau lebih setengah sampai 1 kilo. Jadi kalau lebih dari 1 kilo, nah itu udah dikatakan sakit gitu ya. Jadi bukan penurunan berat badan. Jadi kalau penurunan berat badan itu memang tidak bisa instan gitu. Jadi memang harus bertahap gitu ya. Dan ini selama puasa, nah ini tadi karena kan kita ada waktunya ya ketika sahur dan berbuka gitu ya. Jadi mungkin dari makannya selain dari gizi seimbang, nah nanti dari snack-snacknya itu mungkin akan berkurang dibandingkan dengan hari yang biasa. Jadi lebih ke nanti ke jenis pemilihan makanannya gitu ya. Kayak misalkan biasanya itu jajan-jajanan snack atau gorengan gitu ya atau es-esan minuman kekinian kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bisa direm gitu ya, di stop gitu. Jadi bisa lebih teratur gitu. Oke, Mbak Nurul. Iya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung bisa melalui fitur raise hand ya. Mungkin pertanyaannya terlalu panjang atau ingin dijelaskannya secara langsung boleh melalui fitur raise hand. Kalau dari saya ini Mbak, saya mau tanya sebaiknya tuh kita kalau olahraga setelah sahur waktu subuh atau mau berbuka waktu setelah asar gitu. Jadi sebaiknya waktu olahraganya itu kapan gitu? Kalau mau lari pagi ataukah lari sore gitu? Oh Baiknya iya. gimana? Ini Ya. kalau misalkan untuk olahraga itu memang apa namanya dianjurkan itu bisa sebelum berbuka atau setelah berbuka. Jadi kalau sebelum itu yang dia mepet-mepet gitu ya. Jadi jangan yang kalau misalkan habis asar terus olahraga karena kan nanti jedanya itu kan lebih ini ya, lebih panjang gitu. Nanti tidak segera untuk menggantinya jadi malah lemes gitu kan. Nah, kalau yang aman memang setelah berbuka gitu ya. Mungkin nanti bisa setelah tarawih seperti itu. Bisa dengan olahraga yang simpel-simpel ya yang bisa dilakukan di rumah aja gitu. Karena kalau pagi jelas nggak mungkin ya, hari masih panjang gitu untuk puasa. Jadi lebih baik sore gitu yang mepet dengan buka. Nah, itu atau di malam. Nah, tapi kalau sore itu kan nyerepek ya biasanya ya untuk persiapan buka gitu. Jadi nanti cari waktunya yang aman aja di malam hari. Oke. Terima kasih Mbak Dita untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Alhamdulillah ini waktunya pas sudah mau jam 5 Mbak Dita. Teman-teman yang lain juga mau mempersiapkan buka puasa. Kalau di Semarang itu 17 hampir mau setengah 6 lebih itu udah mau buka di sini. Iya, Iya, di baik sini juga kok jam teman-teman. 17.45. Iya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah acara kita pada sore hari ini telah kita lewati bersama. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman semua yang bisa on cam, tolong on cam, kita mau dokumentasi. Oh ya, jangan lupa ini ya, link absensinya diisi teman-teman semua. Silakan teman-teman yang bisa menyalakan kameranya untuk kita on cam dan dokumentasi ya. Ada Mbak Alia, Mbak Sulitini, kemudian Mbak Supia, Mbak Untari, dan lainnya. Silahkan, masih ditunggu. Mbak Arimbi, Mbak Tina barangkali. Oke, udah semua ya. Kita hitung ya, dari saya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya.
Sekali lagi, bentar. Boleh gayanya gaya bebas, boleh silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya mau berbagi info lagi. Info terkait kegiatan Kipaska ya, teman-teman semua. Jadi hari Sabtu, tanggal 23 April, insya Allah Kipaska akan mengadakan kajian terkait Ramadan bersama Kipaska bersama Dr. Ali Khomeini MN. Beliau adalah dosen fisika Universitas Diponegoro. Temanya tentang ilmu yang bermanfaat dalam amal jariah, bagaimana mengamalkannya gitu. Jadi bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa hadir. Untuk info selanjutnya bisa lihat di Instagramnya Kipaska. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan Kipaska selanjutnya.